semakin bermusuhan, kandidat Perdana Menteri Inggris siap labeli Tiongkok sebagai ancaman nasional. Calon Perdana Menteri Inggris Liz Truss secara resmi berencana melabeli Tiongkok sebagai ancaman bagi keamanan nasional bagi Inggris. Sebuah langkah yang disebutnya untuk mengubah kebijakan luar negeri. Mengutip sekutu Truss, media The Times melaporkan Truss juga bermaksud untuk membuka kembali tinjauan terpadu yang mengaji prioritas pertahanan dan diplomasi di Inggris selama 10 tahun mendatang. Apabila hal itu terjadi, maka status Tiongkok akan sama seperti Rusia yang didefinisikan oleh tinjauan tersebut sebagai ancaman akut. Ini mengklasifikasikan Tiongkok sebagai pesaing sistemik dengan alasan bahwa Inggris harus tetap terbuka untuk perdagangan dan investasi dari pembangkit tenaga listrik Asia. Tetapi tetap waspada terhadap risiko terhadap keamanan nasional. Laporan tersebut menyatakan bahwa sementara ekonomi perdagangan terbuka seperti Inggris perlu terlibat dalam Tiongkok dan tetap terbuka untuk perdagangan dan investasi Tiongkok. Namun pada sisi lain mereka juga harus melindungi diri mereka sendiri dari praktik yang berdampak negatif pada kemakmuran dan keamanan nasional. Truss yang menjadi calon terdepan dalam perlombaan untuk menggantikan Boris Johnson sebagai Perdana Menteri, berjanji untuk membuka kembali peninjauan dan mengubah beberapa ketentuannya jika dia menjadi kepala pemerintah. Truss dilaporkan ingin menerapkan perubahan sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan upaya Departemen Keuangan yang hendak meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Beijing. Truss bagaimanapun diperkirakan akan menempatkan masalah keamanan nasional di atas kerjasama ekonomi, menurut para ahli politik. Truss sebelumnya mencap raksasa teknologi Tiongkok sebagai risiko keamanan dan mendesak lebih banyak senjata untuk dikirim ke Taiwan yang dipandang Beijing sebagai bagian dari wilayahnya. Terus akan berhadapan dengan mantan Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak sebagai Perdana Menteri baru. NATO peringatkan akan ancaman kepentingan Rusia dan China di wilayah Arktik, penumpukan militer. Diketahui bahwa hubungan China dan Rusia makin erat, bahkan negara tirai bambu itu juga memberikan pernyataannya untuk melakukan latihan militer bersama dengan Rusia. Lantaran hubungan yang makin erat antara China dan Rusia itu, NATO dengan tegas memberikan peringatannya soal wilayah Arktik, di mana saat ini wilayah Arktik kembali terancam akibat adanya kepentingan Rusia dan China. Bahkan wilayah tersebut nampak adanya penumpukan militer. Hal itu diungkapkan langsung oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan tentang adanya penumpukan militer Rusia di Kutub Utara dan minat China yang meningkat di bagian dunia itu, sebagaimana dilansir dari Fox News. Selama kunjungan ke utara Kanada, Stoltenberg mengatakan jalur terpendek ke Amerika Utara untuk rudal dan pembom Rusia adalah di Kutub Utara. Stoltenberg mengatakan Rusia telah membentuk Komando Arktik baru dan telah membuka ratusan situs militer Arktik baru dan bekas era Soviet, termasuk lapangan terbang dan pelabuhan laut dalam. Kami melihat penumpukan militer Rusia yang signifikan dengan pangkalan baru, sistem senjata baru dan juga menggunakan High North sebagai tempat uji coba untuk senjata paling canggih mereka, termasuk rudal hipersonik, kata Stoltenberg dikutip dari Fox News, Jumat 26 Agustus. Stoltenberg juga mencatat China telah menyatakan dirinya sebagai negara dekat Arktik. Stoltenberg juga mengatakan Beijing berencana untuk membangun pemecah es terbesar di dunia dan menghabiskan puluhan miliar dolar untuk proyek energi, infrastruktur, dan penelitian di utara. Beijing dan Moskow juga telah berjanji untuk mengintensifkan kerjasama praktis di Kutub Utara. Ini merupakan bagian dari kemitraan strategis yang pendalam yang menantang nilai dan kepentingan kami, kata Stoltenberg. Amerika Serikat dan Rusia merupakan dua negara yang tidak pernah akur. Sebagai dua negara militer terkuat di dunia, Amerika Serikat dan Rusia juga sering terlibat peperangan. Salah satunya adalah Perang Dingin ketika Rusia masih bernama Uni Soviet. Kini, peperangan antara keduanya berlanjut dalam perang Rusia dan Ukraina, di mana Amerika Serikat mendukung Ukraina dengan memberi mereka senjata untuk melawan Rusia. Nah, kini militer Amerika Serikat mengumumkan pada hari Jumat kemarin bahwa mereka akan meningkatkan kehadirannya di wilayah Arktik. Apakah ini ada hubungannya dengan Rusia dan Vladimir Putin? Dilansir dari express.co.uk pada Sabtu, hal ini disebabkan meningkatnya kekhawatiran bahwa Rusia meningkatkan kehadiran militernya sendiri di wilayah tersebut. Washington telah memutuskan untuk menunjuk seorang duta besar baru di kawasan itu untuk memajukan kepentingan AS. Menurut The Daily Mail, seorang juru bicara mengatakan bahwa duta besar akan bekerja dengan berbagai organisasi pemerintah dan non-pemerintah termasuk kelompok adat. Duta besar untuk wilayah Arktik akan memajukan kebijakan AS di Arktik, seperti terlibat dalam rekan-rekan di negara-negara Arktik dan non-Arktik serta kelompok pribumi. Mereka juga akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan domestik.
termasuk negara bagian lokal dan pemerintah suku, bisnis, lembaga akademis dan organisasi nirlaba, lembaga pemerintah federal lainnya dan Kongres. Langkah ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran di Washington bahwa Rusia dan China mendapatkan akses ke aset strategis seperti saluran air di wilayah yang sebagian terbantu oleh pemanasan global. Diperkirakan ada 30 triliun dolar Amerika Serikat sumber daya di bawah medan Atrik. Pada saat yang sama, Rusia telah membangun 13 pangkalan udara militer baru di wilayah tersebut, beberapa di antaranya di situs era Soviet. Moskow juga meningkatkan patroli yang dilakukan oleh pengecat MiG-31BM Foxhound dan pembom Tu-22M3 yang diluncurkan dari pangkalan-pangkalan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka juga telah mengembangkan sistem pertahanan udara jarak jauh S-400 dan jarak menengah SA-17. NATO telah menyatakan keprihatinan tentang meningkatnya pengaruh militer Rusia di Kutub Utara. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg melakukan perjalanan ke Atrik, Kanada pada minggu ini untuk menilai pertahanan Ottawa terhadap kemungkinan serangan dari Moskow. Stoltenberg mengunjungi stasiun radar sistem peringatan udara di Teluk Kennebec, Nunavut. Pangkalan itu akan dimodernisasi sebagai bagian dari perbaikan NORAD, sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Stoltenberg memperingatkan bahwa Kutub Utara akan menjadi jalan terpendek untuk serangan Rusia. Jalur terpendek di Amerika Utara untuk rudal atau pembom Rusia adalah melalui Kutub Utara, ungkap Stoltenberg. Ini membuat para NORAD menjadi vital bagi Amerika Utara dan NATO. Stoltenberg juga mengeluarkan peringatan tentang niat Presiden Rusia Vladimir Putin di wilayah tersebut. Kemampuan Rusia untuk mengganggu bola bantuan sekutu militasi Atlantik Udara adalah tantangan strategis bagi NATO, tutup Stoltenberg. Siap-siap Putin tekan dekret baru tambah jumlah pasukan, babak baru dimulai. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret baru yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah militer Moskow dari 1,9 juta menjadi 2,04 juta.